Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Paulus berkata dalam pertama Korintus 1 ayat 4, "Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Karena itu, meski masih kecil, izinkan saya mengucap syukur atas karunia Allah yang diberikan kepada Marbali sampai saat ini. Dengan karunia yang melimpah itu, kita layak disebut sebagai orang-orang yang berbahagia." Oleh orang, papa, mama, dan adik kakak yang dikasihi Tuhan, suatu ketika Ona mendengar papa dan mama bertengkar. Suara papa begitu melengking. Papa berkata, "Ose sapa, ose mesti dengar beta sebagai suami." Pang! Tak lama terdengar suara mama menangis. Prang! Bunyi suara piring yang pecah sebab mama memang sementara makan malam. Kata mama, "Kau tidak tahu sulitnya aku merawat anak-anakku. Aku lelah membesarkan mereka di rumah." Bisa dibayangkan betapa pedihnya hatiku dan kakakku mendengarnya. Wahai orang percaya yang berbahagia, Rasul Paulus pasti sedih mendengar melalui keluarga Chloe tentang adanya perselisihan di Korintus. Tentu yang berselisih merasa biasa, seperti papa dan mama akan merasa biasa kalau berselisih di rumah. Tetapi yang mendengar perselisihan itu, apa rasanya? Papa mengunggulkan dirinya dalam melayani anak-anak, ibu juga mengunggulkan dirinya dalam melayani kami di rumah. Ini mungkin sama dengan apa yang mau dibilang oleh Rasul Paulus. Ada yang mengunggulkan Paulus, ada yang mengunggulkan Apolos, dan ada yang mengunggulkan Kefas, dan ada yang bilang, no, golongan Kristus lebih jelas. Wahai orang percaya yang hebat, bagi Rasul Paulus membedakan karena lebih mengunggulkan siapa akan mendatangkan perpecahan, bukan gelas dan piring yang pecah, tetapi katompu hati dan pikiran dan persatuan yang pecah. Pecah karena lupa bahwa kita hanya memberitakan Kristus yang tersalib. Dalam hati Opa Paulus sederhana saja. Papa dan mama stop baku melawang dan stop baku marah. Tahu siapa yang lebih hebat? Kata semua hebat dalam Kristus dan Injil yang diberitakan. Wahai orang Marbali yang kuat persekutuannya, cat tembok bisa tak kupas, kaca bisa pecah, piring jual bisa tak toki. Tetap yang abadi adalah kasih yang menyatukan. Cat tembok yang pudar bikin rumah jadi terbaik. Kaca yang pecah dapat melukai jika tidak dibersihkan. Piring yang tak toki tanda debat yang tak kunjung usai. Kalau persatuan hidup orang percaya sudah kupas, mari cat ulang biar indah kelihatannya. Kalau kaca yang cantik dari eloknya rumah Marbali terpecah, mari pasang yang baru biar indah kelihatannya. Kalau piring bisa tertoki dengan ego satu dengan lain, mari atur baik-baik, tunduk kepala, sembahyang, supaya piring dan gelas katong pakai di atas meja mohon syukur dan penuh sukacita. Rasul Paulus mengakui bahwa orang-orang Korintus hebat karena punya banyak karunia, cuma satu hal yang mereka lupakan yaitu satu hati. Si satu hati semungkin bisa sepikir. Tidak sehati dan sepikir, tak akan ada persekutuan yang rukun. Jika persekutuan yang rukun dalam rumah, dalam jemaat, dalam dusun Marbali, maka yang akan ada berkat Tuhan kasih. Mazmur 133 ayat 1-3 berkata, "Apabila saudara-saudara diam dengan rukun, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin." Salam hebat, sehati, sepikir. God bless you.